Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan rancangan aktualisasi saya dengan judul Pembuatan Buku Panduan Survei Lalu Lintas pada mata kuliah Rekayasa Lalu Lintas di jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Sriwijaya. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Wardatul Jamilah, instansi Politeknik Negeri Sriwijaya. Saya dimentori oleh Bapak Andi Herius, STMT, dan Bapak Dr. Didik Hadianto, ST Magister Engineering, sebagai coach. Tugas dan fungsi organisasi. Pada Permendikbud nomor 31 tahun 2020 tentang organisasi dan tata kerja Politeknik Negeri Sriwijaya mempunyai tugas, yaitu menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun pengetahuan dan atau teknologi, dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi. Politeknik Negeri Sriwijaya juga memiliki fungsi sebagai 1. Pengembangan pendidikan tinggi vokasi profesi, 2. Penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, 3. Pengabdian kepada masyarakat, dan 4. Pembinaan sivitas akademika dan hubungannya dengan lingkungan, serta pelaksanaan kegiatan administrasi. Sedangkan untuk tugas pokok individu, berdasarkan Permenristek Dikti nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi, tugas dan fungsi dosen yaitu seorang pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Sedangkan untuk fungsi individu yaitu pertama, menempuh pendidikan, melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, pengembangan diri, dan penunjang tugas dosen. Saya akan membagi presentasi ini menjadi 3 bagian, yaitu identifikasi isu, analisis isu, dan pemilihan isu. Dari 4 isu yang dipilih di Politeknik Negeri Sriwijaya, terdapat isu yang paling serius untuk diselesaikan, yaitu belum adanya buku panduan survei lalu lintas pada mata kuliah rekayasa lalu lintas. Isu ini dipilih setelah penulis melakukan pemilihan berdasarkan metode USG. Setelah isu terpilih, selanjutnya saya melakukan analisis penyebab isu dengan menggunakan fishbone diagram. Fishbone ini dibagi menjadi 4 tahapan, yaitu man, material, metode, dan environment, di mana man, dosen yang mengampu mata kuliah rekayasa lalu lintas belum efektif. Untuk material, tidak adanya buku panduan survei lalu lintas. Sedangkan pada metode pembelajaran yang kurang efektif dan menarik, serta environment, yaitu penyusunan masih bersifat individu. Selanjutnya, saya membuat rencana kegiatan aktualisasi yang akan saya lakukan. Hal yang pertama yaitu melakukan konsultasi dengan mentor, melakukan konsultasi dengan tim kelompok bidang keahlian, selanjutnya mengumpulkan referensi dan literatur. Yang keempat, mensinergikan kebutuhan capaian pembelajaran dengan draft buku panduan survei. Yang kelima, menyusun draft buku panduan survei lalu lintas. Keenam, mereview draft buku panduan kepada mentor dan dosen pengampu KBK, serta melakukan evaluasi dan uji coba sosialisasi kepada mahasiswa, serta melaporkan kegiatan tersebut kepada mentor. Selanjutnya, saya membuat rencana kegiatan aktualisasi. Yang pertama, melakukan konsultasi dengan mentor di tanggal 22 hingga 29 Juli 2022. Kegiatan yang kedua yaitu melakukan konsultasi dengan tim dosen KBK.
pada tanggal 24 dan sampai 29 Juli 2022. Lalu pada 27 Juli hingga 3 Agustus 2022, saya mulai mengumpulkan referensi. Selanjutnya, mensinergikan kebutuhan capaian modul pembelajaran dengan draft pada 1 hingga 5 Agustus dan menyusun draft modul pada 5 hingga 26 Agustus 2022. Pada tanggal 22 hingga 29 Agustus 2022, saya mulai mereview draft buku panduan survei lalu lintas. Selanjutnya, pada tahapan terakhir, saya melakukan evaluasi terkait draft final buku panduan survei lalu lintas dengan bersama mentor mengundang mahasiswa untuk memberikan sosialisasi kepada mahasiswa dan melaporkan hasil draft tersebut kepada mentor sesuai dengan review yang diberikan oleh mahasiswa. Keterkaitan rancangan aktualisasi penulis dengan ASN berakhlak yaitu pada berorientasi pelayanan, sebagai dosen ASN diwajibkan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada mahasiswa. Pada akuntabel harus bertanggung jawab dengan tugas, jujur dalam melakukan kegiatan. Pada kompeten, meningkatkan kompetensi dengan mencari referensi buku untuk membuat suatu buku panduan lalu lintas yang baik dan rapi. Selanjutnya, harmonis, menghargai pendapat mentor dan dosen KBK dalam memberikan masukan. Adaptif, cepat tanggap menyesuaikan dengan pembelajaran yang baru sesuai kurikulum dan RPS. Selanjutnya, nilai loyal, menjaga nama baik institusi, mentor, dan dosen KBK dalam melaksanakan tugas penyusunan buku panduan, serta kolaboratif, bekerja sama dengan mentor, coach, dan tim dosen dalam pembuatan buku panduan rekayasa lalu lintas. Dampak pemecahan isu yang pertama, peningkatan kompetensi dosen, peningkatan kualitas pembelajaran, mempererat hubungan dengan rekan kerja, menghasilkan lulusan yang bermutu. Selanjutnya, dampak pemecahan isu rekan kerja dengan memotivasi dan semangat untuk melakukan pembuatan buku panduan dan meningkatkan kualitas pengajaran. Mahasiswa mendapatkan bekal ilmu yang dapat diaplikasikan pada dunia kerja. Instansi, peningkatan reputasi dan akreditasi dari instansi, serta di dunia industri, lulusan yang kompetitif, serta memiliki kualitas yang dibutuhkan. Demikianlah rancangan aktualisasi yang telah saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.